Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya dari kelas TIP 1803 dengan NPM 18110104, jurusan Teknik Informatika di Universitas Budi Dharma Medan. Baiklah, langsung persingkat waktu. Di sini saya akan menyampaikan isi laporan saya yang berjudul dengan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan COVID-19 dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau yang disebut dengan SAW. Langsung saja, penelitian ini bertujuan untuk menentukan penerimaan bantuan COVID-19. Yang seperti kita ketahui, pandemi ini sangat meresahkan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, tingkat angka kemiskinan yang semakin meningkat, dan juga kasus angka kematian yang semakin merajalela. Mobilitas masyarakat secara dini dan serta kerawanan keamanan. Dengan ini, pemerintah berencana memberikan bantuan khusus untuk masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penyaluran bantuan sosial sebagai realisasi dari program jaring pengaman sosial selama pandemi COVID-19 yang menyisakan banyak pekerja rumah, mulai dari berkurangnya pendapatan, ketetapan target hingga penyalurannya. Tetapi di sini sering terjadi mekanisme penyaluran bantuan menjadi sangat rumit karena berkurangnya jumlah nominal dan bahkan sering terjadinya kurang tepat sasaran dengan kriteria penerima bantuan tidak sesuai dengan data yang diberikan atau yang kita terima di lapangan, sehingga terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan yang lainnya. Kemudian pada hakikat ini metode Simple Additive Weighting atau yang disebut dengan SAW sering yaitu mencari penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weighting yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Metode Simple Additive Weighting ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan. Jadi, kami menggunakan metode SAW ini atau sering dikatakan dengan istilah SAW untuk penyelesaian masalah ini, yaitu dengan menggunakan salah satu metode untuk mendapatkan penilaian kriteria majemuk dan lengkap dengan suatu kerangka berpikir komprehensif, melakukan pertimbangan hierarki yang selanjutnya dilakukan perhitungan bobot masing-masing kriteria untuk menentukan prioritas rekomendasi penerapan bantuan COVID-19 sesuai dengan data. Selanjutnya bab 1 yaitu pendahuluan. Virus corona termasuk virus dalam keluarga Coronaviridae. Pada manusia, virus ini dapat menyebabkan infeksi pada penyaluran pernapasan. Biasanya, pada manusia akan menimbulkan gejala batuk, pilek, sesak napas, dan suhu tubuhnya yang tidak menentu. Selain pada manusia, virus ini juga dapat menyerang pada hewan. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengakibatkan meningkatnya kasus positif yang disebabkan dari berkurangnya pedulinya masyarakat dengan wabah ini, tetapi juga disertai dengan meningkatnya angka kemiskinan, mobilitas masyarakat secara dini, serta ketatnya keamanan. Bantuan COVID-19 ini suatu program nasional dari pemerintah untuk keluarga rentan yang dampak positif selama masa PSBB. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau sering disebut dengan PSBB di beberapa daerah. Kebijakan tersebut dapat mengubah aktivitas sosial berekonomi
perekonomian setiap masyarakat seperti transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan hiburan ditutup. Keadaan seperti ini berdampak sangat leluasa untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk berlangsungnya pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 ialah sebuah virus yang akan menyebabkan penyakit kepada manusia dan hewan. Pada umumnya penyakit ini menimbulkan infeksi pada saluran pernapasan, yaitu flu hingga penyakit yang serius lainnya. Penyebabnya, coronavirus ini merupakan virus single translate RNA yang berasal dari sekelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Virus yang lain yang termasuk dalam kelompok-kelompok yang sama ialah virus yang menyebabkan Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun virus pada manusia sebelumnya. Karena itu virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 29 CoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Metode simple addictive waiting. Untuk melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahapan, yaitu langkah-langkah untuk penyelesaian SAW. 1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan rating kecocokan pada tiap-tiap alternatif setiap kriteria. Dan yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI dan kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan dan disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun biaya sehingga dapat diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, yaitu sebagai berikut. Jika J adalah atribut keuntungan, benefit. Jika J adalah atribut biaya, jadi cost. Nilai referensi untuk setiap alternatif diberikan, yaitu bisa dilihat di mana PI nilai akhir dari alternatif WJ, bobot yang telah ditentukan, RIJ normalisasi matriks, nilai PI yang lebih besar mengindikasi bahwa alternatif AI lebih terpilih. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Untuk melakukan penelitian, kami akan melakukan tahapan-tahapan penelitian, yaitu 1. Metode simple addictive waiting atau SAW. Yang kedua, menentukan suatu bobot atau kriteria. Pada tahap ini digunakan untuk menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memperbaiki nilai bobot. 4. Memperbaiki nilai bobot yang telah dibuat. Kelima, membuat matriks. Keenam, normalisasi matriks. 7. Perkalian matriks, normalisasi dengan bobot kriteria. Kemudian di sini kita dapat menentukan bagannya. Bisa dilihat menentukan bobot atau kriteria. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian
bagannya yaitu menentukan bobot kriteria, memperbaiki bobot, selanjutnya membuat, kemudian normalisasi, kemudian perkalian matriks normalisasi dengan bobot, dan yang terakhir hasil akhirnya. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini kami akan memberikan hasil dan pembahasannya, yaitu pada tahapan yang telah menghasilkan informasi sistem pendukung keputusan atau SPK dibutuhkan data-data. Di sini kami akan memberikan data-datanya, yaitu seperti yang kita lihat, tabel kriteria penentuan yang akan mendapatkan bantuan. Di sini kita buat kriterianya C1, C2, C3, C4, dan C5. Keterangannya pekerjaan, lahan tempat tinggal, listrik, air, bahan bakar, jenisnya, kos, dan benefit. Kemudian tabel kedua, keterangan pembobotan atribut atau kriteria. Di sini kita membuat keterangannya, bisa dilihat di layar. Kriterianya pekerjaan, C1, statusnya pegawai negeri sipil, wira swasta, karyawan biasa atau swasta, petani atau buruh dengan bobot 1, di wira swasta 2, karyawan biasa atau swasta 3, petani 4, buruh 5. Begitu juga dengan selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Di tabel ketiga, keterangan dan kriteria. Di sini ada keterangan. Kriterianya nama, kriteria pekerjaan C1, lahan tempat tinggal C2, listrik C3, air C4, bahan bakar. Namanya A1, di situ PNS milik sendiri. Berarti listrik PLN, airnya sumur bor, kompor, bahan bakarnya kompor listrik. Begitu juga selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di tabel 4, data ranting kecocokannya. Alternatifnya A1, A2, A3. C1 nya 5, 3, 5, 3, 4, 5, 5. C2 1, 1, 5, 5, 5. Di sini kita membuat transformasi matriks X dari hasil ranting kecocokan pada tabel tersebut. Tahapannya yaitu XIJ-nya 51, 155. Kita sesuaikan dengan C1, C2, C3, dan C4 dan C5-nya. Kemudian selanjutnya pada tabel-tabel di atas juga sudah menampilkan seluruh keterangan atribut atau kriteria yang dibutuhkan untuk penentuan penerimaan bantuan COVID. Atribut tersebut belum mempunyai bobot kepentingan, maka dari itu kita menggunakan metode rank order centroid atau ROC untuk menghasilkan nilai bobotnya. Maka hasil penilaiannya bisa kita lihat di tabel kelima. Nah, ini hasil nilainya yaitu bobotnya 0,34, di C2 nya 0,021, di C3 0,15, di C4 0,11, dan di C5 0,08. Oke, selanjutnya ini kriteria lahan tempat tinggal tadi, yang tadi C1, ini C2 nya, ini C3 nya, dan tadi C4. Dari perhitungan masing-masing tadi kriteria tadi, maka diperoleh nilai matriks R, yaitu R sama dengan 0,6, 1, 0,75, 0,6, 0,6, 0, 0, 0,2, 0,2, 0,2, 1, 1, 1, 1, 0,5, 0,6, 1, 1, 1, 1, 0,4, 1, 1, 1, 1. Penentuan rankingnya langsung saja kita hitung dari P1 0,6 dikali 0,34.
ditambah 0,0 dikali 0,21 ditambah 1 dikali 0,15 ditambah 0,6 dikali 0,11 ditambah 0,4 dikali 0,8. Begitu juga dengan langkah-langkah selanjutnya sampai pi 5. Selanjutnya, dari hasil pengelolaan formula PSI, maka masing-masing dari calon penerima bantuan COVID-19 dirankingkan sebagai berikut. Di tabel A5-nya, A1 nilai referensi 1,906 peringkat kelima, A2 1,4 peringkat keempat, A3 1,357 peringkat ketiga, A4 1,334 peringkat kedua, A5 1,36 peringkat pertama. Selanjutnya ke bab 4. Kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian tadi yaitu penerapan metode SAW menunjukkan nilai dari yang terendah hingga nilai yang tertinggi. Dengan menggunakan metode SAW ini diperoleh satu dari hasil yang terbaik terhadap 5 calon penerimaan bantuan, yaitu alternatif dengan nilai hasil yang tertinggi atau A1. Selesai. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Jika ada kata saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.